langsung aja misalnya Claudia_HR gitu. Jadi banyak job seeker yang lupa menuliskan subjek. Ya akibatnya kita nggak akan ngelihat itu email. Sebagus apa dari awal aja dia tidak memperkenalkan diri dengan baik. Seperti itu. Kemudian jangan lupa opening. Ada PT Santos Jaya Abadi. Perkenalkan, saya Claudia, mahasiswa fresh graduate dari Universitas Krida Wacana, jurusan psikologi dengan IPK dan lain-lain. Gitu. Jadi ada openingnya nih, ada pembukaannya, ada perkenalannya. Kemudian barulah masuk ke tujuannya apa sih, objektifnya seperti apa sih, gitu. Saya pernah bekerja sebagai HR internship selama 6 bulan di PT bla 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 bla, gitu. Jadi untuk hook ini tuliskanlah apa yang sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar. Entah itu kemampuan, skill, atau pengalaman. Jadi mulailah menjual diri teman-teman di bagian hook ini. Gitu ya. Nanti akan saya coba kasih contoh untuk email company career yang oke itu seperti apa. Dan jangan lupa closing and call to action. Gitu ya. Demikian surat lamaran kerja yang disampaikan dan lain-lain. Bisa harapan saya. Terus jangan lupa meninggalkan kontak juga ya teman-teman ya. Karena kadang-kadang ada yang lupa meninggalkan kontak. Oke lah kalau misalnya HR-nya ada waktu, dia akan buka CV terus ngeliatin satu-satu. Gitu. Karena bahkan ketika di body mailnya company career mail ini, kita udah lihat nih, oh ini oke, langsung kita call tanpa membuka CV-nya. Gitu. Dan jangan lupa attachment. Attachment ini sangat-sangat perlu diperhatikan ya teman-teman, karena udah oke banget body mailnya, perkenalannya udah oke, kita mau hire, kita tertarik untuk lanjut ke CV-nya, tapi nggak dilampirin CV-nya. Terus kita bisa ngontak dari mana? Gitu. Dan sebenarnya apa yang dituliskan teman-teman di body mail ini sebenarnya sama dengan cover letter. Cuman ketika di body mail, di email ini, teman-teman ada kesempatan untuk mengenalkan diri teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah nuliskan sesuatu di body mail, perkenalkan diri di body mail, itu nggak perlu lagi attach cover letter. Sifatnya tidak wajib. Gitu. Nah, ini ada beberapa contoh ya email yang masuk ke tim HR ke saya, khususnya yang di Jakarta. Yang pertama seperti ini, dia hanya menuliskan Sugianto_OPS. Terus ada attachment-nya CV baru. Oke, tapi tidak ada perkenalan, tidak ada bahkan cover letter tidak ada, body mail juga tidak ada. Kita nggak tahu nih dia melamar OPS tuh operasional yang di mana, yang di Jakarta atau yang di pabrik, karena dua-duanya ada. Gitu. Jadi abu-abu nih seperti apa nih kandidatnya pengennya apa sih? Gitu. Karena bahkan dari HR juga pengen tahu kandidatnya tuh mau melamar bagian apa sih? Gitu. Dan yang kedua adalah ini bermasalahnya di bagian email yang digunakan, yang cibi@bla-bla-bla.com gitu ya. Jadi sangat-sangat hindari email yang tidak profesional seperti ini ya teman-teman. Kemudian dia hanya melampirkan JPEG dan kita nggak tahu itu gambar apa, kita nggak tahu itu attachment apa. Jadi dua email ini ketika HR terima itu pasti akan langsung di delete. Seperti itu ya. Ini adalah contoh email yang dikirimkan ke kami yang memang kurang oke dan tidak patut untuk dicontoh untuk teman-teman. Sewa mobil dari orang pribadi. Gitu. Kemudian, nah ini salah satu beberapa yang oke. Dear Mr. and Mrs. HRD PT Santos Jaya Abadi, my name is bla 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 and I am 6 year, maksudnya semester 6 mungkin ya, Industry Engineer studying in Sampurna University. Oh kita tahu nih, dia masih mahasiswa, masih semester 6 di Sampurna University, dan dia pengen magang untuk summer internship, Juni sampai Agustus. Oke, kebutuhannya ada nggak ya? Jadi kalau nggak ada yang gitu. Kalau misalnya nggak ada, kita langsung reply. Jadi tanpa kita membuka CV-nya pun kita tahu, oh tujuannya mahasiswa ini seperti ini loh. Gitu. Bahkan yang mahasiswa aja menuliskan body mail sudah cukup bagus dan kita nggak perlu membuang beberapa detik lagi untuk cari tahu ini apaan sih maksudnya, ini kayak gimana sih maksudnya. Seperti itu. Dan yang kedua, ini adalah mahasiswa fresh graduate dari Telkom University, gitu ya, School of Industrial Engineering. Mayornya di Industrial Engineering dengan GPA sekian. Oh, kita tahu dia fresh graduate. Kemudian dia tertariknya di business development e-commerce. Oh ya, namanya masih Markus ya, namanya harusnya disamakan. Iya. Kemudian bisa dihubungi lewat email atau nomor handphone. Gitu. Dan kemudian dia tidak lupa menyertakan transkripnya dan juga resume atau CV-nya. Dia itu memberikan jasa atas. Jadi teman-teman untuk yang fresh graduate ini bisa dicontek ya, tanda kutip dicontek untuk body mail yang seperti ini. Clue-nya perusahaannya, bukan nah, ini untuk yang lebih berpengalaman,
Bukan Jadi, perusahaannya emang "Dear bertugas Madam, untuk my name membuat is," jasa-jasa dia buat menjelaskan persiapan pengalamannya dokumen, as a pembuatan legal, dokumen pernah gitu. jadi special asset management di Sama aja banking, kalau dan lain misalnya sebagainya. Gitu. Jadi kita tahu, oh dia berpengalaman, aku dia pernah kerja di sini, cocok nggak ya dengan atau kebutuhan foto legal aku di kami, kasih yang lebih real ya. gitu. Jadi bahkan dari Misalnya cover BCMC letter, yang dari buat body mail ini, kita udah tahu nih, fit nggak sih, atau sesuai nggak sih dengan banyak kebutuhan kita, seperti itu. Ini adalah contoh jasa yang laundry. yes ya Contoh teman-teman ya. jasa laundry ya. Bisa dicontek Kalau dalam tanda kutip untuk body mail yang punya seperti ini. usahanya laundry, itu pasti kenakan 23. Nah, kita masuk cover letter. Kalau Seperti yang tadi saya bilang, cover letter ini nggak adalah di 21. ketika teman-teman Di tidak jasa lain di 21 itu yang memiliki di kesempatan yang di untuk final. menjelaskan diri secara langsung ke Jadi HR, kita misalnya potong di yang job portal, misalnya yang apply di pakai job kemarin street, kan itu nggak ada yang kesempatan tuh, non nggak ada final, boxnya untuk mengenalkan non diri. final. Ya udah silakan pakai cover letter. Kalau di email kan Ya, ada non box final. khusus ya untuk teman-teman menuliskan email, menuliskan tentang diri teman-teman sendiri. Seperti itu. Cover letter prinsipnya sama. Bukan pegawai Yang dong. pertama harus ada headingnya, kepada siapa, dan jangan lupa menuliskan ya teman-teman ya, karena banyak banget, baik itu fresh graduate ataupun yang sudah bekerja, di bagian sininya itu kosong, titik kepada HRD titik. Oke, kita tahu sih itu template, tapi sangat lebih baik bahwa teman-teman aware dengan hal itu, karena itu akan diperhatikan banget sama HR-nya. Kalau misalnya ditulisin dengan baik, dengan lengkap, oh berarti ini orang benar-benar berminat nih, benar-benar ada niatan nih untuk tertarik nih untuk kerja di Santos. Memang ditujukan kepada Santos, tidak ke banyak perusahaan, gitu ya. Opening, perkenalkan diri teman-teman, mahasiswa dari mana, seperti itu. Kemudian hook atau objektif ya. Jadi saya pernah bekerja sebagai HR internship selama 6 bulan di PT bla 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 bla. Dan ini silakan ditulis yang sudah berlalu dan relevan, gitu. Yang memang teman-teman alami dan sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar, gitu. Kemudian baru closing, gitu. Jadi sebenarnya strukturnya cover letter itu seperti ini, ada heading, opening, hook, dan closing. Ketika teman-teman ada kesempatan untuk email, berarti silakan perkenalkan diri di body mail. Karena pertama kali HR buka email, yang dilihat adalah body mail, gitu. Nah, kita masuk ke CV nih. Tadi kan ada yang menanyakan cara membuat CV. Kita coba bahas ya teman-teman ya, CV yang cukup oke untuk dilirik untuk menjadi outstanding job seeker itu seperti apa sih? Yang pertama, dalam CV harus ada personal information. Entah itu nama, nomor handphone, alamat email, kemudian kalau misalnya punya website itu silakan dicantumkan, gitu. Kemudian ada education dan experience, gitu ya. Jadi education dan experience ini juga harus dicantumkan. Untuk education nggak perlu yang sampai KB, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan lain-lain. Tapi lebih ke kuliah dan juga sampai SMA. Kalau misalnya S1, S2 cukup tuliskan S1, S2-nya saja. Hadiah, bonus. Gitu ya. Kemudian experience juga sama, silakan tuliskan misalnya teman-teman ada pengalaman magang, ada pengalaman organisasi, itu silakan dituliskan. Sorry, bukan itu. Seperti itu. Kemudian ada skill. Skill ini cukup urgent ya teman-teman ya, karena dengan teman-teman menuliskan skill, kita tahu nih, fit nggak sih dengan posisi yang kita butuhkan. Misalnya ketika dia melamar as digital, dia bisa Google Analytics nggak ya? Dia bisa membaca insight Instagram nggak ya? Atau dia ada insight apa nggak ya untuk melihat data suatu media sosial? Beda hitungannya kalau dia seperti lomba, itu. dapat undian, dapat hadiah. Nah, sifatnya fleksibel untuk di media sosial dan reference. Tapi untuk posisi-posisi tertentu dan user tertentu, user akan ngecek media sosial teman-teman. Gitu, nanti kita akan sampai pada bagian media sosial, bahwa media sosial itu cukup urgent untuk dicantumkan di CV, gitu ya, dan juga reference. Untuk yang sudah profesional, untuk yang sudah bekerja, mungkin referensinya lebih ke orang kantor, tapi untuk yang masih mahasiswa, boleh dituliskan, boleh tidak. Biasanya sih kalau misalnya fresh grade itu, yang dituliskan adalah dosen pembimbing, atau dosen pendamping akademiknya, dosen PA-nya. Nah, saya mau ngasih tips nih untuk CV itu harus kayak gimana sih? Yang pertama custom. Saya tahu banyak banget sekarang template CV yang bagus, yang cukup oke, yang bisa digunakan teman-teman. Misalnya salah satu medianya adalah di Canva, gitu. Tapi teman-teman tetap harus menunjukkan jati diri teman-teman. Saya pernah dapat sharing dari salah satu user di Santos, ketika dia join, dia itu meng-custom CV-nya dengan 3 warna Santos, yaitu merah, coklat, dan hijau. Dan itu yang membuat HR-nya tertarik. Gitu. Di samping dengan memang edukasinya dia memang oke ya, tapi custom CV itu
juga membuat HR tertarik untuk panggil. Akhirnya dia dipanggil dan dia memang join. Seperti itu. Jadi custom ini cukup oke lah